Halo guys, selamat pagi. Pagi ini saya berada di kawasan sirkuit internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika dalam ajang Mandalika Track World Day. Jadi ini tuh guys, satu kegiatan yang dibuka untuk masyarakat umum yang ingin menikmati atau melihat lebih dekat lintasan sirkuit Mandalika. Jadi ini kita kesempatan masuk. Kalau mungkin selama ini tuh teman-teman hanya ngelihat luar mungkin ya, atau dari drone gitu ya. Nah sekarang nih kita langsung ada di dalam sirkuitnya ya, langsung masuk ke dalam sirkuit. Dan ini masih pagi, ini baru jam 7-an, jadi pas banget nih untuk kegiatan Mandalika Track Walk Day. Sebenarnya ada sore juga, tapi paling enak sebenarnya pagi jam segini tuh, karena cahayanya bagus banget nih, mataharinya kelihatan. Kami ini sekarang di tikungan berapa nih ya berarti ya, tikungan 3 dari sirkuit Mandalika. Dan kita bisa jalan kaki atau bisa lari juga atau bersepeda. Jadi banyak banget kegiatan yang bisa teman-teman lakukan selama berada di sirkuit Mandalika, di ajang Mandalika Track Walk. Dan ini dibuka setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jadi buat yang kebetulan lagi di Lombok atau mau berencana ke Lombok, ke Mandalika, jangan sampai tidak mengikuti ajang yang satu ini atau kegiatan yang satu ini, karena kita bisa langsung ngelihat ya, misalnya nih bekas ban para pebalap. Pokoknya seru ya, bakalan seru nih, apalagi kalau misalnya teman-teman tuh penyuka lari misalnya, atau penyuka olahraga dan lain sebagainya, tuh bisa banget di sini ya. By the way, kita ngobrolin soal Mandalika. Nah, kita tahu dalam waktu dekat ini atau November itu akan berlangsung World Superbike, dan biasanya ada di Metro Asia Talent Cup juga. Itu akan berlangsung di November 2022. Lalu nanti pada Maret, semoga di tahun depan, itu bakalan ada MotoGP lagi. World Superbike akan atau merupakan yang kedua kali tahun ini berarti, karena di 2021 udah, dan merupakan debutan dari sirkuit Mandalika. Dan satu informasi juga nih buat teman-teman, kita atau kami juga udah update ya di video sebelumnya, kalau ajang GT World Asia atau GT Asia Challenge ya kalau nggak salah namanya, itu dibatalkan, jadi nggak jadi diselenggarakan di Mandalika. Dan itu bisa diupdate langsung ya, atau udah diupdate langsung oleh secara resmi ya oleh GT Asia Challenge di akun media sosial mereka yang ini ya. Jadi fix GT Asia Challenge di Mandalika untuk tahun ini batal. Alasan batal belum tahu, tetapi yang pasti kita nungguin lah ya penyebabnya. Mungkin bisa aja kaitannya dengan sirkuit ya, terkait kesiapan sirkuit atau mungkin penyelenggara. Kita masih belum pasti, belum dapat ya, sejauh ini kami juga belum dapat informasi selengkapnya. Tetapi yang jelas kita berharap tahun depan ada GT Asia Challenge di Indonesia ya, di Mandalika. Nah, jadi ajang yang paling dekat adalah World Superbike. Kita akan menyaksikan lagi Jonathan Rea, lalu Toprak, lalu siapa sih namanya tuh? Aduh lupa. Pebalap-pebalap lain ya, Bautista ya, bener. Terus yang lainnya itu akan bertanding lagi di sini ya, di Mandalika, di sirkuit internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika. Dan kalau ingat di 2021 tuh seru banget, keren banget, mantap banget, bikin kita berdecak kagum. Kalau kami tuh terharu banget karena for the first time itu Mandalika punya
akhirnya nih balapan motor kelas dunia itu datang atau sampai di Indonesia. Itu asli terharu banget saat itu ya. Lalu apa sih namanya, MotoGP, dan aduh pokoknya bener-bener tuh ketika penyelenggaraan tuh kami tuh bener-bener kayak wah finally gitu ya, sebuah ajang besar tuh nyampe di Indonesia atau khususnya di Lombok ya. Kalau dulu tuh nonton balapan di TV nggak ngebayangin lah akhirnya bakalan finally sampai di sini, dan hari ini saya misalnya atau kami nih bisa ngelihat langsung lintasan sirkuit Mandalika di ajang Mandalika Track Walk. Nah, kita ngomongin lah ya soal Mandalika atau soal yang dalam waktu dekat ini bakalan ada World Superbike. Tentu banyak sekali ya catatan-catatan dari 2 kali ajang balap motor internasional di Mandalika. Pertama dari World Superbike di November 2021, lalu MotoGP di Maret 2022. Yang paling banyak jadi catatan atau disoroti kemarin tuh soal akses, mulai dari transportasi, lalu kemudian dari berbagai titik di Lombok, lalu ke dalam ke area sirkuit atau ke Mandalika. Juga akses ketika misalnya dari gate, dari pintu masuk ke dalam sirkuit itu banyak banget masukan, karena memang banyak yang bilang kacau banget karena misalnya shuttle busnya susah jalan, sehingga pergerakan para penonton itu benar-benar kacau. Lalu di area keberangkatan misalnya itu padat banget karena memang perjalanan shuttle-nya itu tidak lancar, entah itu karena kurang atau memang karena padat banget, sehingga banyak tuh yang akhirnya menunggu berjam-jam untuk bisa masuk ke dalam sirkuit. Bahkan ada satu rombongan kami atau rombongan teman kami tuh yang akhirnya berangkat dari Lombok Utara sana sekitar jam 8 pagi, kemudian saking macetnya di jalan itu baru sampai di Mandalika jam 1 siang. Lalu harus berjalan kaki cukup jauh dari area parkir ke terminal, dan sampai di lokasi ada satu anggotanya yang kecapean, hampir kolaps gitu ya, dan akhirnya pulang, gak jadi nonton. Jadi kan itu mereka udah bayar tiket mahal-mahal, lalu ya perjalanan aja sangat melelahkan, misalnya dari wilayah Sumatera sana lalu sampai sini, dari penginapan ke Mandalika, bener-bener bikin capek, menguras energi, sehingga ya mereka udah ngeluarin budget cukup banyak, malah yang harusnya ditonton nggak bisa gitu, karena memang terkendala pengaturan akses ya dari gate ke dalam area tribun gitu atau ke dalam sirkuit. Lalu soal kebersihan juga banyak disoroti. Apalagi mungkin teman-teman ada masukan bisa kasih saran di komen, nanti kita up. Yang jelas kita sih berharap ajang World Superbike dalam beberapa bulan ini dipersiapkan dengan sangat matang. Kita nggak tahu akan seperti apa ajang World Superbike nanti, mengingat pandemi juga udah terkendali ya dengan sangat bagus, sudah sangat baik, dan semoga kita berharap tidak ada COVID lagi misalnya, karena kalau tahun lalu pembatasannya sangat-sangat luar biasa ya, dari penonton, dari aktivitas di sini. Nah, tahun ini semoga dengan lebih terkendalinya pandemi, penonton makin banyak. Lalu juga mungkin harga tiket dan lain sebagainya itu juga bisa lebih terjangkau, sehingga orang-orang benar-benar bisa datang dan menikmati balapan di Mandalika.
Ya, ada peserta baru melintas menggunakan sepeda. Oke, kita lari lagi. Ini seharusnya kami tuh pakai perlengkapan yang pas ya. Cuman ini karena lanjut kerja habis ini, jadi nggak pakai yang setelan olahraga ya. Jadi pakai begini saja sudah cukup ya. So teman-teman, itu ya obrolan-obrolan kita. Semoga menyenangkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan tadi itu suasana di ajang Mandalika Track Walk. Di belakang sana itu ada ini tribun. Lalu di sisi sini nih, ini Bukit 360. Ada 3 gedung di situ, dan sekarang juga sedang dikerjakan ya, sedang dibenahi lagi untuk nanti pas Moto World Superbike udah siap ya buat dipakai nonton. Kayak gimana view-nya dari Bukit 360, teman-teman bisa lihat di mana ya, video sini ya, bisa dicek. Oh ya, satu lagi informasi terbaru dari pengelola sirkuit Mandalika, ini bakalan diaspal ulang ya. Jadi rencananya ini bakalan diaspal ulang, hanya saja memang itu sudah diajukan ke FIM, berkas-berkasnya sudah diajukan ke FIM. Jadi belum ada informasi pastinya lagi ya, ada akan berapa panjang yang akan diaspal ulang. Apakah sama dengan yang sebelum-sebelumnya beredar, ini bakalan diaspal ulang semua, maksudnya sisa dari pengaspalan ulang terakhir lalu, atau sebagian. Yang pasti kita tunggu aja. Semoga bakalan ada informasi secepatnya dari pengelola sirkuit Mandalika, sehingga bisa kita update untuk teman-teman semua. Thank you all untuk semuanya. And this is the first time kita pakai host ya. Kalau sebelumnya kan gambar-gambar tuh jarang banget pakai host muncul di layar gitu. Nah kali ini kita munculin di layar. Semoga nggak bosan. Thank you teman-teman udah nonton. Have a nice day. Kalau suka videonya silahkan di like. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Silahkan di dislike. Silahkan share, atau kalau suka juga silahkan komen juga ya, kasih saran, kasih masukan. Sebaiknya Mandalika, sirkuit Mandalika ke depan seperti apa, atau mungkin apa saja yang perlu dipersiapkan untuk World Superbike nanti. Kita tunggu teman-teman komennya. Have a nice day. Selamat beraktivitas dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.